Nah, fenomena ini mungkin dapat terjadi juga di YouTube. Jadi misalkan tadi emang setiap orang udah punya segmennya masing-masing. Orang yang suka nonton TED Talk ya nonton TED Talk lah. Orang yang suka nonton artis ya nonton artis. Tapi ketika orang-orang artis ini itu masuk trending terus, kebayang gak sih? Masuk trending terus. Ataupun salah satu video yang berapa minggu lalu itu populer banget yang mengenai aku buka boneka itu masuk trending. Mungkin orang yang tadinya who the hell care about this video, nggak, bodoh amat mau aku bukan boneka, kayak aku bukan mobil, aku bukan motor. Tapi ya muncul gak sih kayak perasa penasaran gitu. Duh, ini apa sih kok hits banget? Halo semuanya, kembali lagi di Mencari Ilham. Oke, jadi pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin belakangan ini sempat hits juga dibahas karena berkaitan dengan perginya salah satu YouTuber kita, akan perginya salah satu YouTuber senior, yakni Skinny Indonesia 24. Yang mana salah satu reasoning atau alasan dari mereka akan cabut dari YouTube adalah karena berubahnya YouTube sebagai wadah untuk memberikan kesempatan pada orang-orang dapat memberikan suara mereka, for making a voice for voiceless people. Berubah karena sekarang artis-artis sudah banyak masuk ke YouTube. Oke, lalu salah satu dari fenomena ini ada juga yang menanggapi, yaitu Bang Panji. Dia menanggapi bahwa sebenarnya dengan adanya artis-artis yang masuk ke YouTube itu tidak berhubungan dengan mungkin tidak berhubungan dengan terganggunya pasar dari YouTube itu sendiri. Jadi Bang Panji menjelaskan kalau misalkan Louis Vuitton itu mempunyai segmen customer sendiri. Nah, dia tuh gak akan terpengaruh customer dia pada Louis Vuitton KW yang ada di pinggiran jalan, karena ya mereka punya customer sendiri, punya segmen sendiri. Louis Vuitton yang asli punya segmen tersendiri. Jadi nggak ada nih pengaruh, misalkan orang yang mungkin suka nonton kegiatan kehidupan artis gitu ya, daily life artis-artis kita, itu ya emang segmennya ke sana gitu. Nggak akan mempengaruhi orang-orang yang mungkin suka menontonnya hal-hal yang bersifat pengetahuan kayak TED Talk ataupun mungkin ya science lah, CNBC dan segala macamnya. Ya tetap akan ke sana karena itu pasar yang berbeda. Nah, pokoknya dalam video itu Bang Panji menjelaskan nggak ada hubungannya gitu. Ya udah, emang semua punya pasar masing-masing, jadi nggak akan terpengaruh. Emang iya. Jadi maksudnya, apakah benar sepenuhnya sekotak-kotak itu? Jadi yang punya ada pasar yang segmen masing-masing, dan itu yang akan sangat mempengaruhi mau artis jadi datang kayak yang sudah dengan modal awalnya mereka juga sudah punya banyak penggemar sehingga ketika mereka masuk YouTube ya udah mereka pasarnya kan gitu aja gitu. Jadi ada suatu efek sosial di psikologi yang disebut dengan conformity effect. Jadi conformity effect ini pertama kali dipopulerkan oleh penelitian dari Solomon Asch. Nah, penelitian ini menarik banget, seriously. Jadi, ada 50 partisipan kalau nggak salah. Itu mereka menjadi partisipan dalam penelitian ini. Di mana setiap orang itu ditugaskan untuk mengidentifikasi, untuk milih mana dari 3 garis yang ditampilkan itu sama ukurannya dengan garis yang jadi contoh. Kayak gini gambarnya. Nah,
Namun, kondisi yang menarik adalah mereka itu tidak sendirian. Jadi setiap partisipannya itu ya duduk di meja gitu ya, dikelilingi oleh 5 atau 6 orang yang tanpa dia ketahui itu adalah agen dari eksperimennya. Jadi kebayang ya, misalkan ini ada meja gitu ya, terus ada 5 orang, itu kelihatannya ya orang asing aja yang ikutan di eksperimen itu. Tapi sebenarnya itu agen dari si Solomon Asch. Nah, aku nih misalkan sebagai eksperimen datang, duduk bareng mereka. Nah, di situ ada 18 percobaan. Jadi ada 18 pertanyaan. Misalkan pertanyaan pertama, ya, mana nih yang mirip, yang sama ukuran dengan garis yang ini? Apa garis yang A, B, atau C? Nah, itu jadi setiap pilihan itu tuh udah jelas lah kelihatan bahwa yang sama tuh nggak, apa ya, pokoknya jelas lah yang mana harus dipilih. Yang menariknya di eksperimen itu, setelah pada pertanyaan ke-12, itu semua agen eksperimen tadi, 5 orang selain yang partisipannya ya, itu diinstruksikan untuk memberi jawaban yang salah, tapi sama. Bayangin, misalkan ini ada satu, ini contohnya, terus yang mana yang sama, yang ini, apa yang ini. Nah, semua seluruh si partisipan itu milih yang ini, misalkan yang B. Padahal kan mesti yang ini ya. Nah, gara-gara 5 orang selingnya tadi milih jawaban yang salah, si aku nih jadi terpengaruh. Iya deh, kayaknya yang B deh, bukan yang A. Bayangin. Dan hasilnya 75% partisipan itu setidaknya pernah sekali salah atau sengaja untuk salah. Saat ditanya, kenapa nih kok ini yang salah? Jawaban pertama, karena ngerasa ya kan yang lain pada milih itu, daripada gua nanti dianggap bego gitu ya, milih jawaban yang salah, ya udah, jadi ngikut. Jawaban yang kedua adalah kayak emang mereka yang bener deh. Nah, kalau misalkan di kehidupan sehari-hari nih ya, kegiatan atau perilaku dari mayoritas orang itu cenderung akan membuat kita ngikutinya. Itu konformitas. Misalkan kita masuk ke dalam suatu mall gitu ya, itu isi ada berbagai restoran. Nah, ini ada restoran satu, kita sama sekali nggak tahu ini restoran tuh apa, nggak tahu nih ini restoran apa, menyajikan apa, masakannya apa, segala macam. Tapi ada satu restoran nih yang dia tuh rame banget. Nah, kita sebenarnya pengen nyari sate kambing lah, atau olahan kambing deh. Ya, pengen nyari olahan kambing. Ini rame banget nih restoran. Tapi kita nggak tahu ini apa sih gitu ya, tentang apa, atau mungkin adalah dikasih tahu gitu, ini olahannya ayam, jelas-jelas ayam, bukan yang kita cari, bukan kambing. Tapi ramenya parah. Ya udah, apa ya kira-kira akan kita lakukan? Apakah memilih restoran lain? Misalnya restoran lain itu yang jelas itu olahannya kambing. Nah, olahannya kambing, sedangkan yang ini ayam. Tapi yang kambing ini, ya 10 orang lah paling, B aja gitu. Atau mungkin sepi, B aja lah, masa sepi-sepi banget. Soalnya ini rame banget sampai orang tuh ngantri-ngantri. Kita udah tahu mau beli kambing. Apakah kita akan secara spontan langsung milih restoran yang kambing, atau coba dulu aja kali ya, kayaknya enak tuh. Mungkin semua probabilitas, tapi kemungkinan besar kita akan ada deh terpengaruh untuk ngelihat, at least nyobain, ini si restoran ayam ini seenak apa sih gitu ya. Kebayang ya, dibandingkan ya restoran kambing udah jelas-jelas itu emangnya kita lagi pengen makan kambing goreng, misalkan sate kambing lah atau tongseng kambing lah. Ya udah gitu kan. Nah, fenomena ini mungkin dapat terjadi juga di YouTube. Jadi misalkan tadi emang setiap orang udah punya segmennya masing-masing. Orang yang suka nonton TED Talk ya nonton TED Talk lah, orang yang suka nonton artis. Tapi ketika orang-orang artis ini itu masuk trending terus, kebayang gak sih? Masuk trending terus. Atau satu video yang beberapa minggu lalu itu populer banget yang mengenai aku buka boneka itu masuk trending.
Mungkin orang yang tadinya who the hell care about this video, nggak bodoh amat mau aku bukan boneka, kayak aku bukan mobil, aku bukan motor, tapi ya muncul gak sih kayak perasa penasaran gitu. Duh, ini apa sih kok hits banget? Kliklah dia, nonton videonya, menambah viewernya, makin trending. Jadi konformitas itu does exist. Jadi ya udah tadi ya nggak pengen tahu, nggak peduli gitu ya, tapi karena semua orang nonton, semua orang ngomongin, masuk trending, ada ikutan, sehingga makin meningkatlah traffic video ini gitu. Yang mana ini berkonsekuensi pada video lain yang makin tidak terlihat dibandingkan video ini gitu ya. Jadi kalau menurut aku sih, ya keberadaan artis YouTube ini memengaruhi pasar, memengaruhi bagaimana berlaku dari orang-orang dalam menonton YouTube itu. Walaupun semua video sudah punya segmennya masing-masing. Jadi, apakah artis masuk YouTube itu salah? Kamu mungkin bisa memberikan komentar kamu di bawah. Oke, segitu penjelasannya. Bye. Oke, disclaimer ya. Jadi, penjelasan tadi tentu tidak 100% benar, karena ya dalam penelitian sosial pun, dalam studi sosial itu tidak ada yang namanya mutlak 100%. Jadi ada kemungkinannya tidak berlangsung seperti itu. Kalau teman-teman nggak setuju, boleh banget komentar di bawah dan kita diskusi bareng-bareng. Dan by the way, aku sebenarnya fans banget dengan Bang Panji. Thank you so much Bang for making this video. Ada video I mean. Jadi ya mungkin aku memberikan tanggapan terhadap video yang aku bikin. So thank you and see you on next video. Oke guys, thanks for watching. Kalau misalkan teman-teman mau melihat berbagai video lain yang mengenai self-development ataupun mengenai penambahan hasanah pemikiran, teman-teman bisa banget nih klik subscribe di sebelah kanan teman-teman ini dan juga nyalakan notification-nya ya. Dan kalau misalkan teman-teman mau lihat berbagai video lain yang berhubungan dengan ini, bisa lihat di sebelah kiri teman-teman. So stay tuned and see you next time.